dalam mewujudkan Grand City yang ada di kota Metro ini. Saya pikir seperti itu. Jadi sudah berjalan sebenarnya itu. Sudah berjalan di Metro. Baik, Pak Wali, dari 8 atribut kota hijau yang sudah kita bicarakan tadi, ada green community, ada green waste seperti itu ya Pak Haidar tadi menjelaskan, dan juga tadi pada saat festival saya melihat banyak sekali sepeda Pak ya. Ini kan green transportation Pak. Menurut Pak Wali bagaimana Pak? Apakah juga Pak Wali ingin menjadikan sepeda juga sebagai salah satu bagian dari alat mobilitas masyarakat? Karena apalagi Pak sekarang banyak sekali kecelakaan yang melibatkan pelajar di bawah umur yang belum berhak Pak ya naik kendaraan roda dua. Memang kita tidak akan bisa menghambat ya perkembangan transportasi modern yang seperti itu. Dan ini pasti harus jalan. Tapi saya sudah memberanikan diri. Setiap hari Jumat saya tidak mau kemanapun saya mesti pakai sepeda. Saya tidak mau pakai mobil. Kalaupun ada yang mau bertamu kepada saya harus dengan sepeda. Sudah saya mulai lakukan itu. Saya ajak teman-teman, saya keliling semua proyek-proyek pemerintah, saya dengan sepeda. Betapapun jauhnya, saya lihat TPA, saya dengan sepeda. Saya lihat pembangunan masjid Taqwa dengan sepeda. Lihat sekolahan, saya dengan sepeda. Berapa kilo pun ditempuh ya Pak Wali ya? Saya dengan sepeda. Ternyata Metro nggak luas-luas amat. Dan ini pasti bisa. Nah, saya mulai memberanikan diri seperti itu. Jadi hari Jumat itu tidak ada hari tanpa sepeda. Itu hari Jumat. Saya nggak naik kendaraan bermotor. Iya, ini contoh dari pimpinan daerahnya dulu ya Pak ya. Saya dari diri saya sendiri. Maka kadang-kadang mereka ada yang nggak kuat segala macam. Harus lebih banyak olahraga. Itu juga bagian dari olahraga sih, Pak Haidar ya. Mungkin kita tambahkan masalah green transportation ini. Metro kan seperti Pak Wali katakan ini tidak begitu luas ya. Kalau memang kemana-mana itu mobilitas pakai sepeda. Dan ini atribut kota hijau. Bagaimana Pak kita bisa wujudkan? Untuk green transportation kita sudah memulai ya untuk memberikan contoh kepada masyarakat setiap hari Jumat. Kalau istilah Pak Jokowi itu kan belusukan. Kita nggak juga belusukan, tapi yang penting kita melihat kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan kemasyarakatan, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sepeda. Semua kepala dinas, semua kabak-kabak, semua kepala badan ikut Pak Wali. Kita keliling, mulai dari jam 7:30 sampai jam 9:30. Jadi Pak Wali menghimbau hari Jumat itu nggak ada rapat pagi. Rapat itu mungkin setelah sholat Jumat, karena pagi itu kita harus lihat dulu. Itu hari Jumat itu hari sepeda. Goes gitu ya. Artinya kita sudah memberikan keteladanan contoh kepada masyarakat. Orang wali kotanya jadi sepeda kok kan gitu. Apalagi kota Metro relatif gampang dijangkau. Kemudian yang kedua, kita membuat rambu-rambu lalu lintas atau pembatas nanti untuk trek sepeda. Ini tahun ini kita sudah memulai Pak Wali di Jalan Jenderal Sudirman sampai Nasution itu kita buat jalur khusus sepeda. Kemudian nanti akan kita kembangkan di bantaran sungai, itu akan kita buat trek sepeda seperti Waibunut. Kemudian ini kita buat trek sepeda sehingga rekreasi masyarakat kita di hari Minggu pagi itu bisa sepeda. Dan itu sudah dimulai oleh komunitas sepeda ontel gitu. Dan kita sudah lakukan itu. Artinya untuk green transportation kita sudah memberikan keteladanan kepada masyarakat. Kemudian green waste, sampah kita bagaimana kita kelola sampah kita ini menjadi uang. Nah, Kantor Lingkungan Hidup sudah memulai dengan bank sampah. Program bank sampah ini supaya masyarakat ini bisa mendapatkan sesuatu dari sampah, gitu, bahwa sampah ini bisa mendatangkan uang. Nah, kemudian juga program-program lainnya dari 8 atribut itu secara bertahap kita lakukan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana green design and planningnya ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman di SKPD supaya kita ini sama-sama menjaga kelestarian lingkungan. Itu Mbak Lis. Iya, baik. Pak Bejo mungkin ingin menambahkan karena tadi juga menyebut-nyebut sepeda ontel ya tadi ya. Dan ini apakah juga menjadi bagian dari forum komunitas hijau yang ada di Kota Metro, Bapak? Ya. Untuk komunitas sepeda ontel, kita punya komitmen bersama Ontelis kita hijaukan Lampung. Lampung ya Lampung. Pak ya? Bukan hanya Metro ya? Bukan hanya Metro. Tetapi kita kan punya komunitas-komunitas sepeda dari masing-masing daerah yang korwil itu. Lalu di Metro kan kebetulan juga ada korwil untuk Kosti, dan kebetulan saya sebagai ketuanya. Punya program juga di sana menghijaukan Kota Metro. Maka program dari sepeda ontel Kosti khususnya itu kan kita punya semboyan 5S: senang, sehat, sedulur,
saudara, dan menjadi sosial, sejahtera dan sosial. Ada 5. Nilai 5 ini menjadi jiwa kami. Dan salah satu unggulan dari sepeda ondel untuk Kota Metro itu adalah komitmen untuk menghijaukan Metro. Ya. Tahun lalu kita sudah punya program untuk menanam 10.000 batang. Itu sudah selesai. Ya. Tahun 2013 ini kita sudah hampir rampung 12.000 penanaman. Itu 10.000 tumbuh semua ya Pak ya? Kita bisa tumbuh 50% sudah bagus. Sudah bagus. Tetapi kita tidak akan bicara mati atau hidup, tetapi mau terus menerus. Karena program apapun yang dari pemerintah, dari komunitas-komunitas yang lain untuk sepeda ontel tetap eksis dalam hal ini. Maka saya bersyukur dan senang sekali di mana Bapak Wali Kota sudah membuat surat edaran baik kepada instansi maupun sekolah-sekolah yang tadi beliau katakan hari Jumat mari kita nyepeda. Dan ini dampaknya ada beberapa sekolah-sekolah yang sekarang ini sudah mulai banyak dengan sepedanya. Ya, baik sepeda yang mungkin lawas ataupun yang baru, tapi kami lihat sudah banyak yang menggunakan sepeda. Ini berkat dari beliau, Pak Wali, yang sudah membuat surat edaran. Dan harapannya Metro nanti menjadi Jogja tahun 78, Pak. Iya, jadul ya. Jogja 80 ya, itu. Jadi nanti Metro akan menjadi kota sepeda. Dan kami juga punya keunikan di sini, sepeda-sepeda lawas, itu kalau bisa masuk ke Metro. Tapi jangan sampai keluar dari Metro. Maka siapapun yang punya sepeda-sepeda lawas, harapannya jangan sampai keluar. Ya, supaya nanti sepeda itu sendiri identik dengan sejarah bagaimana Metro berada. Ada. Dulu kan transportasinya untuk pendiri-pendiri atau yang memulai kota Metro kan dengan sepeda. Nah, dan salah satunya saya sudah mendapatkan satu sepeda yang dulu dipakai pastor, ya, yang untuk keliling. Sampai sekarang saya amankan di rumah. Ini nanti akan menjadi sejarah bahwa ini dulu pernah untuk berjuang untuk kota Metro tahun 35. Ada di rumah sepeda itu. Masih terawat baik ya Pak Bejo ya? Ini ada yang menarik Bu Lis masalah sepeda ini. Ada salah satu siswa kita, anak SMA Negeri 1 Metro, memang dia udah level nasional untuk pelestarian lingkungan. Kemudian dia mendapatkan bantuan dari Kementerian Perhubungan, uang 25 juta untuk dibelikan sepeda. Kemudian sepeda ini diletakkan di sekolah. Nanti siswa yang belum punya kendaraan boleh sewa sepeda ini. Nah, disewakan kepada siswa, nanti uang sewanya itu untuk biaya perawatan sepeda itu. Jadi artinya Kementerian Perhubungan sendiri sudah melirik Metro untuk bisa memulai di sekolah itu green transportation dimulai. Nah ini nanti mungkin kita dari pemerintah daerah kalau program ini 25 sepeda ini jalan. Nah mungkin Pak Wali dengan kebijakannya tambah 50 kata Pak Wali. Nanti kata Pak Wali tambah 100 sepeda lagi gitu. Sehingga anak-anak nggak naik motor lagi. Dan itu sudah ada dan proposalnya sudah masuk ke kita untuk dampingan terhadap bantuan dari Kementerian Perhubungan ini. Kemudian juga untuk mengurangi polusi, Pak Wali juga sudah punya program bis sekolah. Insya Allah tahun depan kita pengadaan 1 dan kita minta kepada Kementerian Perhubungan 3 bus, jadi mungkin bisa 4 bus sekolah nanti. Itu udah kita programkan di 2014. Jadi tidak perlu nanti orang tuanya rame-rame nganter pakai motor, cukup bus itu lebih program bus sekolah. Iya, polusinya juga seperti itu ya. Baik, saya ke Pak Aledermansyah lagi dulu. Pak, tadi kan semua udah peduli nih, tanam pohon, dirawat, dia tumbuh baik. Tapi misalnya kalau dia sudah besar, agar mencegah itu tidak ditebang, menurut saya juga perlu kegiatan yang mungkin di situ ada kegiatan ekonominya ya, yang terkait dengan pohon yang sudah mereka tanam. Seperti apa Pak? Apakah di Metro juga sudah ada? Sudah ada perdanya, malah dulu Pak Wali sempat marah besar, ada masyarakat yang nebang pohon, nanti mungkin Pak Wali tidak boleh tebang ya? Yang jelas gini Mbak, kita punya Dinas Tata Kota, di mana salah satu bidangnya adalah bidang pertamanan. Nah bidang pertamanan ini yang bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara tanaman-tanaman yang ada. Termasuk juga kalau ada tanaman yang ditebang itu ya Dinas Tata Kota ini dulu yang ditegur oleh Pak Wali, kemarin ada bagiannya di sana. Jadi artinya dari segi perencanaan kita membuat untuk penghijauan, tapi dari segi
pengendalian, pengawasan dan implementasinya oleh Satker Teknis atau Dinas Teknis, Dinas Tata Kota. Kalau itu di lahan rakyat, di lahan hak milik masyarakat, itu bagaimana? Apakah kita juga punya program agar pohon tidak ditebang, mungkin mengkaitkannya dengan kegiatan ekonomi yang lain? Iya, tentu saja Mbak, karena begini, walaupun dia di lahan masyarakat, kalau dia sudah berumur lebih dari 10 tahun dan itu untuk penghijauan, ya kita himbau masyarakat untuk nebangnya. Kalaupun ditebang harus ada pengganti terhadap pohon itu. Iya, baik. Bahkan Pak Wali. tambah sedikit untuk itu, pernah saya menandatangani satu MOU dengan sebuah komunitas yang namanya Dewan Air. Iya, Dewan Air Kota Mitro Iya, juga Dewan ada. Air Kota Mitro yang pernah mendapatkan Kalpataru, iya. Semua tanaman penghijauan yang di bantaran sungai itu kita masukkan di dalam materi MOU itu. Apabila memang sudah memenuhi persyaratan, bisa untuk menunjang ekonomi juga dengan persyaratan tertentu. Jenis-jenis tertentu yang bisa ditebang nanti dimanfaatkan untuk kepentingan sosial maupun yang lain-lain. Tapi asal diganti. Jadi karena kalaupun dibiarkan terus juga akan merusak. Oh gitu ya Pak ya. Kita ya ada macam-macam tumbuhan yang memang dipelihara seperti itu. Sudah MOU-nya ada dan itu selalu berjalan. Iya, baik. Pak Bejo, waktu saya pernah mendengar ada semacam pemberian bantuan lebah madu ya untuk menjaga pohon akasia yang ada. Bagaimana Pak Bejo? Dari komunitas kami untuk mencoba suatu kegiatan yang bermanfaat. Manfaatnya bukan hanya sekarang, tapi juga manfaatnya ke depan. Dan juga ada semacam lingkaran yang tidak terputus. Pengertiannya begini. Pertama, orang menanam. Ya. Setelah menanam, ini menghasilkan apa? Lalu bisa dibuat apa? Ya. Yang akhirnya nanti akan menjadi apa? Ya. Nah, dalam proses ini kami mencoba di salah satu komunitas. Ya. Di sana banyak tanaman akasia. Nah, pohon akasia kan menghasilkan bunga. Bunga ya. Nah, lalu kami mencoba, kalau bunga ini didiamkan saja, kan nggak ada manfaatnya. Ya. Kami hadirkan, datangkan lebah madu. Ya. Nah, ternyata lebah madu dengan bunga akasia itu sangat senang. Dan salah satu komunitas yang sudah mencoba ini berhasil. Sehingga nanti orang tidak hanya sekedar panen kayunya, ya, itu tidak. Dijaga. Tetapi dari bunga pun itu bisa dimanfaatkan, ya. Lebah yang ada di situ ya. Bisa mengambil, sehingga nilai ekonomisnya itu akan berjalan terus. Iya, berarti ini bisa menjaga kelangsungannya ya, Pak ya, pohonnya juga, tapi usaha lebahnya juga terus berjalan. Pak Wali tadi menyebut Dewan Air ya Pak ya. Saya teringat jadi daerah aliran sungai Bapak. Kota Mitro ini kalau tidak salah juga ada beberapa DAS ya, daerah aliran sungai, Waibunut kalau tidak salah, salah satunya Wairaman ya Pak ya. Satu lagi saya lupa. Nah itu perhatian Pemkot juga seperti apa Pak terhadap pelestarian air, tidak hanya hijaunya tetapi juga sumber daya air yang ada di sini. Apalagi Bapak sampaikan tadi di sini kita sawah itu masih mendominasi Bapak. Memang kita nggak ada kalau namanya bantaran sungai kita. Istilahnya anak sungai ya, anak sungai bukan sungai-sungai yang besar. Jadi memang dalam kondisi yang juga cukup kritis karena. Tapi tetap kita bekerja sama dengan balai air, balai air BSDA WS Kampung itu, terus melakukan pembinaan terhadap baik dari dasnya sendiri, alirannya sendiri. Itu memang ada istilahnya diperbaiki itu rehabilitasi, normalisasi terus kita lakukan untuk menjaga kelestarian. Nah sekarang dengan adanya upaya-upaya oleh Dewan Air itu tentunya sudah semakin baik kondisinya.